sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Universitas Islam Malang. Perkenalkan, nama lengkap saya Matias To'o, nomor peserta PPG 201800242367 dari kelas pendidikan matematika. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 melaksanakan ujian kinerja pada SMP swasta Sinar Pelita, mengambil materi menentukan persamaan garis lurus pada kelas 8 menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran, silakan. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik dan luar biasa. Kalau begitu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan siang hari ini ada yang tidak hadir? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan ice breaking supaya tidak menyemangatkan. Ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Ya. Pada pertemuan terakhir minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya. Menentukan nilai dari persamaan garis lurus jika diketahui nilai X. Ya. Pelajari tentang menentukan nilai YN dari sebuah persamaan garis lurus jika nilai X-nya diketahui. Lalu yang lain? Saya Pak Guru. Ya. Menentukan nilai X dari persamaan garis lurus jika diketahui nilai Y-nya. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, sambungan dari pertemuan kemarin, yaitu tentang persamaan garis lurus, yaitu menentukan persamaan dalam sebuah garis lurus. Jadi Anda kerjakan soal yang ada di papan. Sudah? Oke. Silakan. Siapa yang menjawab hasil pekerjaan dari tes nomor 1? Ya. Persamaan garis 3x kurang 4y tambah 5. Tentukan nilai y 3x dan dengan b3. Tentukan nilai y 3x diganti dengan min 3. 3x kurang 4y tambah 5. Min 4y sama dengan min 3x tambah min 5. Min 4y sama dengan min 3 kali min 3 kurang 5. Min 4y sama dengan 9 kurang 5. Min
4Y sama dengan 4. Y sama dengan min 1,4. Nomor kedua, persamaan garis 2x tambah 4y kurang 5. Tentukan nilai x jika y diganti dengan 5. Silakan. 2x tambah 4y kurang 5. X diganti dengan 5. 2x tambah 4y kurang 5 sama dengan 4y sama dengan min 2x tambah 5. 4y sama dengan min 2x kurang 5 tambah 5. 4y sama dengan min 10 tambah 5. 4y sama dengan min 5. Y sama dengan min 5 per 4. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik yaitu x dan y dengan gradien garis atau m. Simbol dari gradien garis yaitu m. Dengan rumusnya y kurang y1 sama dengan m atau gradien tadi atau bimbingan garis tadi dikali x kurang x1. Suatu benda bergerak di sepanjang garis lurus yang bergradien 5 jika suatu saat benda ini melalui titik 6,8. Lalu tentukan persamaan garis lurus tersebut. Ya, kita lihat. Yang pertama, kita tentukan nilai dari x1 dan x dan y1. x1-nya y6, y1-nya sama dengan 8. Sedangkan gradiennya yaitu 5. Kita masukkan ke rumus y kurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Ya, masukkan angka y kurang 8 sama dengan 5 dikali x kurang 6. Maka y kurang 8 sama dengan 5x kurang 30. Y sama dengan 5x kurang 30 tambah 8. Karena min 8 itu ada di kiri. Tentukan persamaan garis yang pertama. Jika diketahui nilai x1 dan y1 dan gradien. Lalu yang kedua, menentukan persamaan garis jika diketahui titik x1 y1 dan x2 y2. Rumusnya y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Lalu contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2, min 6 dan B min 3,4. Ya, kita tentukan langkah-langkah penyelesaiannya. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 3. Y1 sama dengan 6, min 6, Y2 sama dengan 4. Masukkan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 per X1. Masukkan angka Y kurang min 6 ya, karena Y1 nya yaitu nilainya min 6. Y kurang min 6 per 4 kurang min 6 sama dengan X kurang 2 per min 3 kurang 2. Y tambah 6 karena negatif per negatif sama dengan positif. Y tambah 6 per 4 tambah 6 sama dengan X kurang 2 per min 3 kurang 2.
10 sama dengan X kurang 2 per 5. Setelah sampai di sini kita melakukan kali silang sama dengan kali silang X kali 10 sama dengan 10X min 2 kali 10 sama dengan min 20. Lalu min 5 sama dengan pindahkan yang kanan ini tetap ya, min 10X kurang 20 dan min 30 dipindahkan posisinya jadinya positif. Jadi min 5Y sama dengan 10X sama 10. Jadi persamaan garis dari titik A dan B ya yang diketahui, titik A nya 2, min 6 dan B min 3,4, yaitu persamaannya min 5Y sama dengan 10X tambah 10. Manfaat dalam mempelajari persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat menentukan jarak dan waktu suatu kecepatan. Ya, dapat menentukan jarak dan waktu dari suatu kecepatan. Kecepatan mengendarai, kecepatan berlari, kecepatan bisa berjalan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, dapat meramalkan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang ketiga, dapat menentukan nilai X dan Y. Yang berikut, dapat menentukan kemiringan dari suatu benda. Ya, kemiringan suatu benda. Benda-benda yang miring kan seperti atap rumah, ya kan? Ya. Rumah kan bentuknya miring. Lalu jalan. Dapat menggambarkan grafik pada koordinat Kartesius. Setelah kita mempelajari ini, ya, ada proses-proses yang harus kita lalui ya, dalam mempelajari ini. Yang pertama pendahuluan tadi yang sudah kita lalui, yaitu memberi salam, ya, doa, absensi, ya, ice breaking, dan penjelasan materi dari kabel tadi. Ya. Lalu sebentar, Anda dibentuk dalam bentuk kelompok. Ketika kita menyelesaikan dalam bentuk kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Ya. Setelah mempresentasikan, kita kelompok lain memberikan masukan atau tanggapan. Lalu setelah itu pekerjaan kelompok itu dikumpulkan, kita evaluasi secara pribadi, pembelajaran, ulangan, setelah ulangan pekerjaan dikumpulkan. Hari kegiatan terakhir dengan doa membawa dalam bentuk kelompok. Oke, diskusikan dalam kelompok. Ya. Pas-pasan di akhir pembelajaran kita membuat kesimpulan.
Setiap kali potong baru. Maju semua kelompok itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, garis R melalui titik A 4,3 dengan gradiennya 2. Maka persamaan garis R tersebut adalah diketahui M sama dengan 2, X1 sama dengan 4, dan Y1 sama dengan 3. Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1, Y sama dengan Y kurang 3 sama dengan 2, X kurang 4. Y kurang 3 sama dengan 2X kurang 8. Y sama dengan 2X kurang 8 tambah 3. Y sama dengan 2X kurang 5. Jadi benda tersebut sekarang titik pada garis. Y sama dengan 2X kurang 5. Soal kedua, jika diketahui titik K 1,3 dan L 4,6, persamaan dari kedua titik tersebut adalah jawabannya 2. Diketahui X 1 sama dengan 1 dan X 2 sama dengan 4, Y 1 sama dengan 3 dan Y 2 sama dengan 6. Rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jawab Y kurang Y3 sama dengan per 6 kurang 3 sama dengan X kurang 1 per 4 kurang 1. Y kurang 3 per 6 kurang 3 sama dengan 3. X 1 per 4 kurang 1 sama dengan 3. 3Y kurang 9 sama dengan 3X kurang 3. 3Y sama dengan 3X kurang tambah 3 tambah 9. 3Y sama dengan 3X tambah 6. Ya, kita berikan tepuk tangan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan membacakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, ketua atas nama Maria Budita Rosita, anggota Monica Laurencia, Christina Yosirada, Franciscus Arkamali, Ardianus Barakiri. Lanjut soal. Nomor 1, garis L melalui titik A 4,3 dengan gradiennya 2, maka persamaan garis L tersebut adalah Penyelesaian, terutama kita menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 tutup kurung. Diketahui M sama dengan 2, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 3. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 tutup kurung, maka Y kurang 3 sama dengan 2 dalam kurung X kurang 4 tutup kurung. Y kurang 3 sama dengan 2X kurang 8, Y sama dengan 2X kurang 8 tambah 3, Y sama dengan 2X kurang 5. Jadi, di benda tersebut bergerak di sepanjang garis lurus, Y sama dengan 2X kurang 5. Sekian dan terima kasih. Baik, soal yang kedua. soal kedua. Jika diketahui titik K 1,3 dan L 4,6, persamaan dari kedua titik tersebut adalah Penyelesaiannya, rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Diketahui X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, dan Y2 sama dengan 6. Y kurang 3 per 6 kurang 3 sama dengan X kurang 3 per X kurang 1 per 4 kurang 1 sama dengan Y kurang 3 per 3 sama dengan X kurang 1 per 3. Ini kita melakukan kali silang. 3 dikali Y sama dengan 3Y, dan 3 dikali 3 sama dengan min 9 sama dengan 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 3Y sama dengan 3X kurang 3 tambah 9 sama dengan 3Y sama dengan 3X tambah 6 sama dengan Y sama dengan X tambah 2. Ya. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 2? Kelompok 2 ya? Kelompok 4. Yang jawaban kelompok 4 ada masukan? Ada tidak? Tidak ya? Ya. Kalau itu jawabannya benar ya? Kita tentukan. Setelah kita dua kelompok ini jawabannya sama seperti kelompok 1 dan kelompok 4 ya? Berarti sudah benar ya? Atau ada jawaban lain dari kelompok 1 dan kelompok 4? Sama semua ya? Berarti kelompok 2 dengan kelompok 3 ya, berarti tidak perlu dipresentasikan karena jawabannya benar seperti jawaban di kelompok 1 dan kelompok 4. Ketika kita menyelesaikan soal yang diberikan tadi secara kelompok, lalu di sini kita melakukan refleksi ya, hal-hal apa yang membuat kesulitan dalam menyelesaikan soal yang Anda alami selama proses diskusi.
Ya, dari hasil refleksi itu Anda buat kesimpulan dengan materi yang kita pelajari, mulai dari awal tadi sampai dengan diskusi sampai dengan presentasi. Ya, Anda buat kesimpulan hal apa yang Anda dapat, yang Anda tahu. Persamaan garis lurus yang memiliki gradien 3 dan melalui titik min 1,2 adalah titik persamaannya. Nomor 2, ya, persamaan garis yang melalui titik A min 2,5, min 2,5 dan B 3,7 adalah titik A, B, C. Itu opsinya A, B, C. Silakan. Setelah kita mempelajari dari awal tadi, ya, materi tentang menentukan persamaan garis lurus, hal-hal apa yang kita dapat, ya, yang kita memperoleh dari mempelajari ini. Dan tadi mulai dari tanya jawab, ya, mengerjakan secara kelompok, lalu sampai dengan evaluasi individu secara per orang. Hal-hal apa yang Anda peroleh? Dapat, ya, salah satunya dapat menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien garis, ya. Salah satu B. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Ketika kita sudah mempelajari itu, maka jangan lupa kita untuk apa? Belajar. Supaya di saat ulangan ataupun ujian kita dapat memperoleh nilai yang Luas. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ada hal-hal yang belum dipahami dari pelajaran kita tadi dari awal sampai sekarang? Tidak? Ya. Kalau tidak, maka keburu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan teman-teman Bapak Guru, mari kita bersikap untuk berdoa dan mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. silakan.